Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya di sini Danis Baik bertemu dengan rekan-rekan atau teman-teman Goeser. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang cukup penting, yaitu mengenai pengenalan dan penggunaan perkakas atau tools sepeda. Ada peribahasa yang disampaikan oleh paman saya mengenai perlunya tools ini. Jadi ada kata kita memiliki tools yang lengkap ya, seperti ini, itu akan memudahkan kerja kita dan yang jelas peralatan itu akan terpasang dengan baik dan tidak rusak. Contohnya mulslek atau hal-hal yang lain yang tidak diinginkan gitu. Jadi seolah-olah kondisi ini seperti kita memiliki peralatan yang cukup lengkap, kita telah menyelesaikan pekerjaan 50% dari pekerjaan kita. Itulah kemudahannya kita tools lengkap. Jadi tools lengkap ini nanti akan saya peragakan sedikit ya. Yang pertama, tools lengkap ini seperti ini adanya hanya di rumah ya, di rumah. Sedangkan kalau kita bepergian, kita hanya cukup membawa hal-hal yang sederhana sekali aja ya. Saya hanya membawa seperti ini ya. Ini bekas hadiah dari Shopee, seperti ini aja ya. Nah, di dalamnya ada peralatan, kemudian di sini saya bawa jas hujan, kemudian juga di sini karena jas hujan ini yang murah ya. Kalau yang mahal mungkin ini nggak seperti ini tipis sekali. Ini karena ini sering gelewer-gelewer, saya ini pengikat, ini diikatkan ke pinggang sini sehingga ini lebih ketat. Yang kedua, di sini saya bawa juga ban dalam, jangan pernah lupa bawa ban dalam ya. Oke, pompa ya, pompa. Nah, ini peralatan-peralatan tambahan yang kiranya rekan-rekan bisa bawa juga, yaitu ini ada inner cable untuk shifter, dan andai kata rekan-rekan itu ada rem mekanik ya, bisa juga bawa kabel mekanik ya kalau putus. Kemudian juga ada kawat untuk mengikat hal yang penting-penting di jalan. Saya juga bawa di sini kabel tis ya, ada beberapa macam. Jangan lupa juga di sini saya bawa beberapa segmen dari rantai kalau putus. Nanti kita simpan di dalamnya. Dan yang lebih penting adalah tempat plastik ya untuk membungkus handphone andai kata hujan, ataupun di sini macam plastik untuk baju-baju yang bekas yang basah kali ya. Nah, coba kita lihat ya isi daripada peralatan saya ini untuk yang dibawa-bawa ini. Saya kira cukup ringkas saja ya. Di sini, di sini saya bawa cutter ya. Kita perlu cutter karena bepergian itu sering motong-motong sesuatu, terutama di tempat yang sulit ya. Kemudian saya bawa sini congkelan ban ada, kemudian di sini ada tang kecil ya, tang kecil. Kemudian juga di sini ada pemotong rantai ya. Kemudian di sini ada toolkit khusus sepeda, kebanyakan kunci L di sini lengkap ya. Di sini juga saya bawa kunci Inggris kecil yang mini ya, berguna untuk andai kata ada hal yang penting di spakbor atau yang kendor atau yang lain-lain. Di sini juga ada gunting kecil, ini nepel untuk mengganti pentil Fresta ke skader ya, gunting kecil, dan ini juga pembuka pentil. Nah, saya bawa korek api. Kemudian di sini ada sikat gigi yang sudah dipotong ya. Ini berguna untuk membersihkan rantai. Dan jangan lupa ya, yang paling penting di sini kita bawa senter kecil di sini. Senter kecil ya. Kata malam-malam kita bisa terbantulah di sini. Kecil. Dan yang lebih penting kita di sini kita membawa terpal ya, terpal yang sudah dipotong-potong ini untuk berbagai ukuran di road bike dan lain-lainnya di sini. Road bike ada hybrid dan MTB. Nah, penempelan
di bagian dalam ban luar itu digunakan lem kastol, jangan Akai Bond, karena Akai Bond itu agak cepat lepas ya. Kastol itu lengket sekali, kita bisa tempel, dilumurkan di terpalnya dan di bagian dalam ya, dari ban dalam ya. Jadi dijamin akan ban dalam itu akan utuh kembali, andai kata robek ya. Kira sekian aja. Sekarang yang utama mengenai, andai kata teman-teman beli peralatan kit ya. Ini udah satu set ya, lengkap ya. Ini ada kunci yang pas yang sering dipasang. Ini kunci L, sini alat pemotong rantai. Ini ada kunci obeng bintang. Ini ada kunci L besar untuk membuka crank. Ini tracker ya untuk pelepas crank. Ini ada kunci pembuka pedal ini ukuran 15 ya, 15. Kemudian di sini ada pembuka kaset ini ya, atau sprocket, bentuk seperti ini. Nah, saya ada alternatif, saya lebih suka yang buatan saya sendiri ya. Ini dari besi siku ya, besi siku saya potong, panjangnya kurang lebih ini 35 cm ya, ada ya 35 cm seperti ini. Kemudian saya baut ke sini ya. Nah, ini akan lebih mudah saya kira daripada ini. Saya udah nyoba beberapa kali, ini praktis sekali ini. Oke, kemudian di sini ada kunci headset ya, stang ya, untuk sepeda yang lama. Ini butuh ini. Kemudian di sini ada ini kunci pembuka bottom bracket yang jenisnya hollow. Kunci pembukanya, jadi ada semacam bearingnya, nanti akan dibuka di bagian luarnya. Kemudian di sini kunci pembuka bottom bracket yang biasanya ini yang kotak ataupun yang oktagonal ya, menggunakan yang ini ya. Berbeda dengan yang hollow ya. Oke. Di sini ada kunci yang tipis ya, ukuran 13, 15, 14, 16. Ini gunanya untuk membuka mur kontra dari gotri. Karena kalau menggunakan kunci pas biasa itu sempit, jadi harus menggunakan kunci yang tipis. Oke. Yang lainnya saya kira ini cantelan ban biasa ya. Nah, ini untuk penyetelan ya, penyetelan posisi rim ya, sehingga posisi rim itu tidak goyang ya, arah aksial dan arah radial. Ini kunci penyetelannya. Nah, kunci penyetelan ini nanti akan saya adakan satu sesi sendiri bagaimana cara menyetel pelek atau rim ya. Nah, kita gunakan juga di sini krayon ya, krayon untuk menandai pelek ya, bagian mana yang goyangnya. Selanjutnya di sini ada berbagai alat, ada kata rekan-rekan ingin tambahan yang lebih lengkap ya, kita bisa, ini ada gunting karet, gunting seng untuk membuat sesuatu berkenaan dengan pelatan sepeda. Lengkap satu set, ada tang biasa, tang lancip, dan tang potong, ini masing-masing ada kegunaannya. Ini ada gergaji besi. Kemudian di sini ada untuk penyetelan ya, kunci obeng bintang dan obeng min. Nah, ini untuk membuka ini rekan-rekan, membuka shifter ya, karena murnya kecil sekali menggunakan obeng yang kecil. Kemudian di sini jangan lupa juga kita juga harus punya kunci L yang bentuknya bintang ya. Bintang ini banyak digunakan pada sepeda-sepeda yang komponennya agak mahal di sini. Gunakan jenisnya seperti ini. Kemudian untuk memotong sesuatu yang mungkin motong jari-jari, gunakan tang potong atau potong kawat. Kemudian kita punya juga kikir ya. Kikir kita cukup punya satu aja. Jadi yang di sininya datar ya dan lengkung. Ya. Ini banyak gunanya, nanti akan saya peragakan di pembuatan komponen sepeda yang agak spesifik. Ini kikir bulat ya, kombinasi daripada ini semua. Ini juga ada, ini penting ya, kunci Inggris yang besar dan yang kecil. Kemudian kita punya agak special tools ya. Ini ada alat ya untuk membuka ya headset ya. Headset itu ada dudukan bearing yang duduk ke head tube-nya. Nah, dudukan bearing yang head tube-nya itu, andaikan dilepas itu membutuhkan pelatan seperti ini, nanti akan saya peragakan. Kemudian ini juga ada klem untuk menekan dudukan bearing yang masuk ke dalam head tube ya, atau tube head ya. Kita press demikian rupa menggunakan menggunakan besi siku ya. Pasangannya demikian nanti. Nah, demikian pasang demikian bisa dipres nanti, sehingga bisa dipres. Kemudian ini ada
Ini dari obeng ketok ya. Ini penting sekali untuk di dalam bagian dalam dari steer tube itu ada anchor ya. Ketika rekan-rekan mau memotong anchor ya, lebih kecil, kita harus nekan anchor itu ke dalam ya, kita ketok ya, menggunakan ini, ukurannya seperti ini, kurang lebih ini mungkin 3,5 mili, 4 mili barangkali diameternya ini. Oke, yang lainnya saya kira ditambah lagi andai kata rekan-rekan betul-betul profesional dalam bidang perbengkelan sepeda, itu jangan pernah lupa, kadang-kadang tuh punya ragum ya. Ragum itu alat penjepit ini seperti ini ya. Kalau bisa yang lebih bagus itu yang berputar ya, sehingga kita nggak usah memutar ini. Saya punya di belakang yang berputar ya. Ini dudukannya bisa diputar, jadi stemnya ini tetap berputar ke berbagai arah. Ini yang fix ya. Oke, dan pompa juga punya. Saya kira demikian aja rekan-rekan peralatan-peralatan yang kita miliki. Ada yang saya lupa. Oke, di sini ya ini peralatan tambal ya. Lupa Kak, ini ada lemnya, ada peralon untuk menggosok nih. Ini yang waktu itu saya jelaskan, kita bikin beginian untuk mengikis ban dalamnya. Ada konverter, ini ada pembersih rantai, gabung dengan ini ya. Ini untuk pengait rantai pada saat rantai putus ini. Nah ini untuk penahan RD ya. Pada saat kita membersihkan roller RD, posisinya itu tertahan ya, sehingga kita mudah mengerjakan proses pelumasan RD itu, pelumasan dan pembersihan RD itu. Oke, ini ada alat yang spesifik ya. Andai kata rekan-rekan ingin memendekkan kabel dari kabel hidrolik ya, baik rem depan atau rem belakang ya, karena terlalu melingkar situ dan rekan-rekan memendekkan ya, tentunya kita perlu motong kabel itu dan akan dilaksanakan dengan penggantian. Ini ada semacam jarum ya, nepel jarum ya, dan ringnya. Jadi yang lama itu akan tidak berguna, kita gunting, kabelnya kita gunting ya. Kita gunting, dan kita harus memasang ini lagi. Nah, pemasangan itu tentunya menggunakan peralatan ya. Peralatan ini seperti ini. Waktu saya beli peralatan brake set hidrolik, saya dapat ini. Rupanya penggunaan ini untuk penjepit ya, dan ini untuk penekan ya. Penekan, nanti saya akan peragakan. Menekan ya. Jadi rekan-rekan harus mengganti unit ini ya, ataupun ada kata bocor, ini harus diganti semuanya. Kita gunting, kita ganti needle-nya dan ringnya. Nah, ada satu lagi peralatan yang saya buat sendiri. Mungkin kalau yang jual saya nggak tahu ada enggaknya ya. Ini gunanya untuk supporting atau penahan ya. Ada kata kita akan melepas crank ya. Crank dari yang jenisnya oktagonal. Itu tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kita membuat komponen ini. Ini bisa kita buat dari mur pengikatnya sendiri. Nah, mur pengikatnya dari heksagonal itu seperti ini ya. Pengikat seperti ini. Nah, kita gerinda sehingga bentuknya ini rata ya, rata seperti ini. Nanti akan saya peragakan gimana fungsi ini. Kalau untuk crank, melepas crank yang bottom bracketnya kotak, itu tidak perlu menggunakan ini, langsung aja menggunakan trackernya ya, trackernya seperti ini. Oke, kira-kira sekian dulu rekan-rekan untuk penjelasan peralatan. Nanti akan saya peragakan peralatan-peralatan yang penting saja ya, yang kiranya bisa membantu rekan-rekan untuk menggunakan dengan tepat. Oke, kita lanjutkan dengan peragaan perkakas-perkakas yang penting, gimana penggunaannya supaya lebih mudah teman-teman memahaminya. Jadi untuk membuka crank ya, kita butuh peralatan seperti ini ya. Ini udah ada di toolkit ya. Toolkit yang satu set tadi kita buka, kemudian ini kita lepaskan ya. Tadi udah saya lepaskan posisinya. Nah, lepaskan. Oke. Nah, peralatan yang tadi saya sampaikan yang berupa ini untuk membuka dudukan bus ya dari bottom bracket ini. Oke, hati-hati ini membukanya ini jangan salah ya. Yang sisi kiri ya, ini ada tightennya ke arah left ya, kiri ya. Tighten ke arah sini bukanya. Nah, jadi kalau kita posisikan gini supaya mudah. Nah, seperti ini. Nah, buka ke arah tighten kanan ya. Nah, buka ke arah kiri. Nah, gitu. Kita buka aja di situ ya. Oke. Nah, sebaliknya yang kanan ya, itu berlawanan arah dengan ini ya. Jadi dia akan membuka ke arah depan ya. Jadi berlawanan sarah jarum jam pembukanya ya.
terbalik itu ulirnya ulir kiri ya. Jadi putar kanan justru putar kiri justru mengencangkan, putar kanan justru mengendurkan. Oke, yang kedua kita akan coba yang tadi yang udah ya. Ini gunanya peralatan ini. Kemudian peralatan lainnya kita gunakan untuk membuka crank. Ya, crank ya. Ini ya, kita buka ya. Kita membutuhkan tadi ada kuncinya ya. Kunci L yang lengannya agak panjang. Oke, kita buka. Supaya lebih cepat kita gunakan kunci biasa aja ya. Oke. Oke, kita buka. Nah, tadi telah saya sampaikan, saya membuat special tools ya, mur penahan untuk membuka crank ya, yang tipe oktagonal ya, dari ini ya. Nah, ini kita langsung masukkan aja ke dalam ya. Masukkan sampai posisinya mentok ya. Oke, nah sehingga dia menahan ya, menahan dari lubang atau hollow yang ada di dalamnya ya. Nah, tanpa adanya mur ini atau skrup ini, itu jeblos ke dalam dia, jeblos ke dalam. Kemudian kita gunakan tracker ya, tadi tracker pembuka. Ada ulir luar ya, masuk ke ulir dalam ya. Kita putar aja. Nah, oke. Nah, setelah putar, kemudian kita masukkan ini untuk membukanya. Oke, kita buka, putar. Nah, udah copot ya. Nah, oke. Jadi posisi kalau kita buka kembali ya, ini ada kontramur. Kalau kita kembali buka ya, posisi buka ini. Kita buka. Nah, kondisi the spline ya dari oktagonal ya, dimana dia jeblos. Kalau tanpa ini kita akan tidak bisa membuka crank ini tanpa mur ini. Oke. Selanjutnya pembukaan dari bus ya, bus atau dudukan dari bottom bracket ini. Kita membutuhkan tadi ada alatnya ya, artinya seperti ini ya. Ini khusus untuk membuka. Ini ada gigi-gigi yang bisa masuk ke dalam sini pas ya. Nah, ini seperti ini. Kita ketok-ketok dulu ya, supaya pas. Nah, kita buka menggunakan kunci Inggris ya. Oke. Nah, posisi membuka ini ya, ini posisi bukanya itu putar kiri ya, putar kiri. Jadi ini kita tekan ke bawah, putar kiri ya, sampai nanti ini terbuka ya. Tekan ke bawah ya. Sebaliknya untuk sisi yang sebelah kanan ya, sisi dudukan bottom bracket yang sebelah kanan, itu justru membukanya itu ya, itu ke kanan gitu ya, ke kanan bukanya itu di sana ya. Tadi ini membukanya ke kiri, sana membukanya ke kanan. Oke, sehingga nanti ini dulu semuanya dibuka, baru yang kanan. Nanti semuanya akan lepas. Oke, ini penggunaannya peralatannya. Buka mur dudukan bottom bracket ya. Kemudian untuk tadi ada kunci 15, kunci pedal ya. Kita gunakan untuk membuka pedal ya, pedal ya. Jangan lupa posisi membuka ya pada pedal ya. Andai kata ini pedal terpasang seperti ini ya, itu posisi membuka ya adalah ke belakang ya. Jadi artinya putar kanan ke belakang, putar kanan ya ke belakang sepeda. Jadi kita putar kanan, tekan putar kanan. Sebaliknya untuk pedal yang kanan ya, posisi membuka ya itu sama juga ke arah belakang sepeda ya, sepeda seperti ini, membuka ke arah belakang sepeda sama. Oke, ini gunanya kunci pedal ya. Jadi membuka itu arah putar kiri belakang sepeda ya, kemudian yang bagian kiri sama juga ini putar kanan ya ke belakang sepeda. Ingat, selalu putar ke arah belakang sepeda. Dan untuk mendorkan, mengencangkan sebaliknya putar ke arah depan sepeda, baik kiri ataupun kanan sama ya, ke arah belakang dan ke arah depan sepeda. Oke, ini gunanya kunci pedal. Untuk membuka sprocket atau kaset ya, kita harus mencopot
asnya dulu dicopot ya. Kemudian kita gunakan peralatan yang tadi di ini ya. Jadi ke sini seperti ini posisinya. Atau saya lebih suka dengan buatan saya sendiri ya. Masukkan ke sini. Nah, pas tuh ya. Oke. Seperti ini, pas ya. Oke. Kemudian kita gunakan kunci pembukanya, masukkan ke sini ya. Nah, dalam posisi seperti ini ya. Nah, kita tekan tarik begitu ya. Oke, kita tekan tarik sehingga terlepas sudah ya. Lepas, ini tidak saya teruskan ya. Lepas sehingga nanti posisi mur pengunci ini ya akan longgar ya, dan kita dengan mudah kita buka demikian sampai dia bisa copot keluar ya. Oke, demikian cara membukanya. Ini bisa dengan mudahnya ya. Oke, buka dengan kunci Inggris. Nah, gitu. Tekan seperti itu, nanti dia akan terbuka. Ini tataannya praktis sekali. Praktis sekali ya. Oke. Jadi untuk pelumasan gotri atau pembersihan gotri ya, dan penyetelan kembali posisi luncurnya ini, kita harus menggunakan kunci yang tadi ya, kunci 13 pipih ya, pipih. Andai kata kita gunakan kunci pas ya, seperti yang ini, itu sulit ya, karena ini tebal dan nggak akan muat di sisi murnya ya. Kita copotkan dulu ini as porosnya. Kemudian kunci 13 ya, kita sisipkan ke bagian dalamnya. Oke. Nah, dengan kunci Inggris ya, kita paskan sini. Nah, kita putar kiri ya, putar kiri sehingga ini copot ya. Kemudian bagian sebelahnya lakukan yang sama juga. Nah, ya, kita kendorkan, putar kiri ya, putar kiri. Oke, itu caranya. Nanti demikian juga setelah ini dibersihkan, kita kencangkan dengan cara yang sama ya. Tapi ini membutuhkan suatu proses yang telaten ya. Nanti ada sesi sendiri untuk penyetelan gotri ini. Oke. Kemudian kunci yang besar ini kunci headset ya. Headset yang model lama ini ya, seperti ini. Ini kita gunakan seperti ini. Di sini ada pedal lama ya. Ini memiliki ketebalan tertentu ya. Dengan kunci pas ini tidak akan mungkin kita buka ya, karena ini akan mengganggu ya. Yang kita coba di sini yang pas mana? Makanya ini ya. Nah, seperti ini. Ini kunci nomor 30 ya, 30 ya. Nah, ini tentunya seperti ini ya. Nah, kita kombinasikan dengan kunci Inggris ya. Kita masukkan. Nah, kita akan buka ya. Andai kata kita akan buka, kita putar kiri ya. Putar kiri ke sini arahnya ya. Sini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kita tegangkan ya sedemikian rupa sehingga ini terbuka ya. Seperti itu gunanya. Jadi ada dua kunci yang kita butuhkan untuk membuka headset ini untuk sepeda lama ya. Sehingga nanti posisi ini akan copot, bisa keluar. Seperti itu. Jadi untuk proses pembukaan headset ya, kita membutuhkan peralatan yang sederhana ya, selain kunci L ya, kita membutuhkan unit ya, unit pembuka seperti ini ya. Kemudian juga dalam proses pengencangannya juga kita butuhkan ini ya, disertai dengan klem ya. Nah, untuk proses lainnya di mana di situ ada anchor ya, anchor yang andai kata kita melaksanakan pemotongan tube ya, tube dari fork ya, kita membutuhkan anchor ya, membutuhkan alat ini untuk memasukkan anchor ke dalamnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi andai kata kita akan membuka dudukan headset ini ya, yang masuk ke dalam head tube ini ya, kita membutuhkan ini ya, untuk alat ini fleksibel, bisa mekar ya. Kita masukkan ke dalam ya, masukkan ke dalam ya, sini ya, ke dalam sampai dia terbenam sampai sini ya, sehingga nanti pada saat sampai sini dia akan mengembang ya, dia akan menyentuh
bagian dalam daripada ini ya. Nah, setelah ini terbenam ke sini, ya kita pukul aja pakai palu ya. Demikian rupa. Bayangkan ini di dalam ya. Kita langsung ketuk, nanti ini akan keluar. Begitu juga untuk yang bawah ya. Kita ya dudukan ini posisi seperti ini ya. Sehingga ini terbenam ujungnya ini sampai ke dalam dan menyentuh ujung daripada dudukan bearing dari headset ini. Dan setelah ini ke atas nyampe sini, tentu ini lebih panjang ya. Kita ketok sehingga ini akan keluar. Nah, seperti itu, seperti proses pengeluarannya. Ini alatnya seperti ini, sederhana sekali. Ini bisa dijual di pasar, banyak yang jual ini seperti ini. Kemudian andai kata ini telah terlepas, ini kita pasang kembali ya. Kita butuh pengencangan dari dudukan headset ini ya, dudukan bearing headset ini dengan klem ya. Alat sederhana, klem ini. Sebenarnya ada alat yang khusus ya, berupa poros ya, yang ada mur-mur berbagai ukuran ya, yang diputar dengan mur dari dua sisi ya. Itu akan lebih bagus. Saya cukup menggunakan alat ini aja, cukup praktis ya. Nah kan, jadi kita dudukan ini di sini ya. Ini kata ini belum kencang ya. Kita dudukan ini di sini ya. Oke. Nah, kita masukkan ini ke sini. Seperti ini. Dan tinggal proses pengencangan. Untuk proses pengencangan ini, andai kata ini misalnya belum kencang, ini kita setelah bersihkan ya, kita masukkan kembali ya. Ini proses belum kencang ya. Kita cukup membutuhkan klem ini dan supportingnya ya. Ada alat yang lebih baik, yang lebih bagus, yaitu semacam ada tuas ya, sertai dengan berbagai ukuran mur-mur pengikatnya sesuai dengan ukuran dari lingkaran supporting bearing headset ini ya. Dan dia dipres gitu ya, dipres. Saya hanya menggunakan ini cukup ya. Kita taruh di sini masing-masing ya. Nah, ini kita bisa laksanakan proses press ya, ini demikian rupa sehingga dudukan headset bearing ini ya tertekan, kita putar terus sehingga ini tertekan. Usahakan penekanan ini ada di tengah, penekanan di tengah ya, sehingga ini tidak miring, proses pemasukannya tidak miring bersamaan. Kita putar terus ya sampai dia masuk ke dalam. Nah, inilah gunanya alat ini ya. Ada klem ya. Ini sebenarnya alternatif kedua lah ya yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan press dari headset ini. Oke. Untuk selanjutnya kita andai kata kita memiliki fork ya, yang akan kita perpendek. Tentunya di sini ada lingkaran baja ya yang mengembang di sini ya. Ini andai kata kita potong ya, tentunya kita harus benamkan ke dalam ini. Ke dalam ya. Gimana cara benamkan ke dalamnya? Kita harus punya alat sederhana ya. Ini bekas obeng ketok ya. Lingkarannya ini tepat sekali dengan ukuran bagian dalam ulir dari angkor ini ya. Jadi andai kata di sini kita udah kita potong ya, ini kita harus masukkan ke dalam ya. Kita masukkan ke dalam aja ya, sedemikian rupa. Kita dudukan dalam balok ya. Nah, kita lakukan proses pemukulan ya. Sehingga ini terbenam ke bawah, sehingga fork tube ini ya, ini lebih pendek ya setelah kita potong. Nah, ini anchornya kita ketok dan sampai kita pertahankan posisi ini lurus, ini selalu lurus ya. Nah, itulah caranya. Nah, nanti akan kita peroleh. Jangan lupa di sini harus ada semacam jarak ya. Jarak dari sini ke sini kurang lebih ini 7 mili ya, atau mendekati 1 cm lah kurang lebih. Sehingga nanti pada saat kita lakukan memasukkan mur ya ke dalamnya, kita akan nyampe ya murnya, nggak terlalu dalam dan tidak terlalu keluar. Saya kira begitu caranya. Tadi saya peragakan special tools ya untuk mempres dudukan headset ini ya, dan bagaimana caranya membenamkan anchor baja di dalam lubang head tube ini ya, yang hubungan dengan fork. Kemudian andai kata kita membuka dudukan atau cincin atau ring dari headset ini ya, itu tentunya kita akan memasangnya kembali ya. Itu harus di press ya. Gimana caranya ngakalinnya gitu ya.
atau barangkali kita juga membeli headset baru ya, kita butuh dudukan akan memasang cincin atau dudukan daripada headset ya, Vogue headset ini ya, itu tentunya akan kita laksanakan. Caranya mudah, yaitu kita cukup dengan menggunakan paralon ya, paralon ya, yang soket paralon ya, yang setelah saya potong ya. Dengan ukuran paralon itu kurang lebih 1/4 inch ya. Oke, kita perhalus bagian dalamnya di sini sehingga nanti akan mudah menekan cincin ini, cincin dudukan bearing di fork ya. Nah, kemudian kita butuhkan juga beberapa paralon 1/3 inch ya. Kita potong 1/3 inch ya untuk menekan paralon yang bagian bawah yang akan menekan cincin atau dudukan dari supporting fork ini sendiri ya. Oke, kita masukkan saja ke dalam ya. Jangan lupa di sini harus ada balok ya. Balok. Andai kata di sini belum ketat ya, kita masukkan ke sini, kita letakkan ya, dan kita pukul ini menggunakan palu sampai nanti cincin dari dudukan bearing fork ini ya itu masuk ke dalam ya, press ke dalam ya. Pada beberapa jenis fork sepeda ini mudah masuknya ya, dengan beberapa kali pukul aja itu setelah masuk. Tapi untuk jenis yang lain tentunya ini agak ketat ya, atau susah masuknya ya. Tentunya kita harus menggunakan palu yang lebih besar ya, dan tekanan yang lebih besar untuk memalu ini, sehingga dudukan atau cincin untuk dudukan bearing dari headset ini masuk ke dalam ya. Kurang lebih begitu. Kita cukup menggunakan alat yang sederhana ya, sebuah paralon ya ukuran 1/4 inch dan bagian atas untuk menekan ya, dan satu buah palu ukuran sedang. Demikian rekan-rekan, andai kata rekan-rekan memiliki sepeda dengan rem jenis hidrolik ya, tentunya kadang-kadang pihak bengkel itu terlalu panjang ke sini ya, ataupun di sini terjadi kebocoran ya, sini ya, bocoran ya. Dan gitu mau tidak mau kita harus potong ya. Setelah kita buka nepelnya ya, andai kata kepanjangan juga kita potong ya, ini. Nah, bagaimana caranya menyambung kembali atau memasang kembali nepel itu ya? Contohnya seperti ini. Misalkan ini kabel hidrolik ya. Nah, setelah kita lakukan proses pemotongan ya, dengan kabelnya, misalnya kita potong ya, potong demikian rupa, potong ya. Nah, jadi kita perlu jaga olinya di sini ya. Nah, bagaimana kita memasang kembali di nepelnya? Jadi kita masukkan nepel itu ya, nepel ini masuk ke dalam sini ya, dalam sini. Kemudian kita masukkan cincin ya, pengetat kabel ini. Kemudian kita di sini akan masang needle ya, jarum nepel ya. Nah, ini untuk masangkan jarum ke sini, ini biasanya tuh keras sekali ya, dan ini memang harus press ya. Kita gunakan tadi alat press ya. Kita gunakan alat press ya, sehingga pemasangannya kita gunakan penjepit ini ya. Kita jepitkan di ragum, jangan lupa. Oke, jepit, kita perkeras kembali ya. Nah, gunanya tanpa alat penjepit ini akan sulit kita memasang nepel ya ke dalam ya, karena memang ini posisinya pas sekali ya, posisi pas ke dalam ya. Kita masukkan ke dalam ya, kemudian kita ambil palu dan kita gunakan plastik ya, ini ya. Kita ketok-ketok ya ke dalam sampai dia masuk ke dalam ya. Nah, mulai masuk ke dalam ya, sampai dia masuk ke dalam. Nah, setelah dia masuk ke dalam sampai sini ya. Nah, misalnya udah masuk ke dalam ya, kita posisikan ini ke atas, kita buka. Nah, posisi nepel yang tadinya ke sana ya, nah itu siap untuk dipasang ke dalam lubang dari rem cakram ini. Ada bracketnya ya, dalam sini kita kencangkan kemudian. Ya gitulah kira-kira alat ini berguna untuk penjepit ya, untuk masukkan nepel ya, dan satu lagi pastinya untuk menahan supaya ini tidak boleh luka sehingga pada saat nanti dikencangkan dia akan duduk di kaliper rem hidrolik ini ya dengan baik ya. Biasanya kita kencangkan secukupnya ya, jangan terlalu kencang juga. Dan kita coba beberapa kali pengereman apakah telah bagus ya.
Peragaan ini nanti juga akan saya jadikan dalam proses yang spesifik gimana cara membuka ini. Oke. Demikianlah rekan-rekan proses penjelasan saya mengenai alat-alat yang digunakan baik untuk bepergian ya, hanya sederhana aja, dan adik rekan-rekan ingin melakukan proses pembukaan sepeda lebih jauh lagi, tentunya alat-alat harus komplit, dan jangan segan-segan juga membeli special tools yang ditawarkan ya, yang sifatnya membantu sekali kita kerja. Tanpa tools yang lengkap, tentunya sepeda kita atau komponennya akan sulit kita pasang ya, sulit kita handling ya, bagaimana harusnya memasukkan dan mengeluarkannya, dan yang lebih fatal itu akan terjadi kerusakan ulir, kerusakan bentuk heksagonal atau oktagonal mur pengunci dan lain-lain. Saya kira ini terserang akan bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang benar-benar hobi dan telaten ya. Dan saya juga senang melakukan hal ini. Mudah-mudahan kesenangan saya ini, pengetahuan saya ini bisa tertular ke rekan-rekan untuk bisa menangani sepeda sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.